بهجتنا هنوا يلا اللي تحبون، في حزتنا الأعياد وش باقي غير الأعياد. في غمرة بهجتنا هنوا يلا اللي تحبون، في حزتنا الأعياد وش باقي غير الأعياد. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي، دامت مساعي. افرح وانسى احزاني، فيها الضحكة معسولة داعبها بكل kita dari komunitas Baikar Subuhan, alhamdulillah yang berkesempatan bertausiah pada sumber ini, insyaallah Al-Mukarram Ustaz Dr. Baco Saluf MPhilI kepada yang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu karunia besar daripada Allah Subhanahu wa taala adalah diberikannya agama ke dalam diri kita, dan agama itu adalah agama Islam. Tanpa kita pernah berharap bahwa kita ini nanti dilahirkan dalam keadaan Islam. Jadi apabila seorang hamba dilahirkan dari orang tua Islam, itu sudah menjadi satu jaminan, salah satu jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang Allah berikan hanya Islam. Dan Islam itu adalah semua para nabi adalah Islam dan membawa agama yang satu, karena semua mengajak kepada la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satupun nabi-nabi itu yang membawa misi ketuhanan yang lain. Semua kepada la ilaha illallah. Dan tidak ada makhluk lain yang bisa menerima agama secara sempurna kecuali manusia, hatta malaikat. Jadi kita tahu 13 rukun syahadat. Mulai dari niat, mulai dari kemudian berdiri, takbir, ruku, sujud, duduk sampai salam. Itu hanya sempurna di dalam diri yang sama makhluk yang namanya manusia yang jamaah Allah. Tidak ada pada makhluk lain. Hanya umat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bentuk kejadian dan seperti ini supaya Allah Subhanahu wa taala turunkan agama. Malaikat sekalipun tidak akan mampu menerima 13 rukun salat sempurna di dalam dirinya. Apalagi makhluk Allah yang lain seperti hewan atau tumbuhan. Ya kan? Malaikat misalnya memang malaikat bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dia tidak, mungkin dia bisa takbir, dia bisa ruku, tapi dia tidak bisa sujud. Ada malaikat yang bisa takbir dan bisa sujud, tapi dia tidak bisa ruku dan dia tidak bisa duduk. Makanya di dalam hadis dijelaskan ada malaikat yang kalau salatnya itu kalau ruku saja sampai hari kiamat. Dan
Dan ada malaikat yang kalau dia sujud saja sampai hari kiamat. Tidak ada malaikat yang sempurna, hatta malaikat Jibril yang berdiri takbir kemudian berruku dan sujud. Hanya manusia yang bisa menerima ini perkara salat, yang bisa melaksanakannya dengan sempurna. Apalagi hewan, apalagi kambing, sapi, domba, walaupun monyet. Jadi Allah bentuk tubuh kita dengan gerakan begini supaya kita melaksanakan salat. Pekerjaan-pekerjaan yang lain itu hanya sampingan saja yang lain dalam salat. Mungkin monyet kalau kita ajari dia gerakan-gerakan salat dia bisa, tapi mulutnya tidak mampu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin burung kakatua bisa diajari dia membaca Al-Quran, tapi dia tidak bisa melaksanakan gerakan-gerakan salat. Bagaimana saya siap dengan kata dan sebagainya. Jadi manusia ini adalah makhluk yang Allah khususkan untuk menerima agamanya secara sempurna. Itulah sebabnya kedudukan manusia lebih mulia daripada malaikat. Allah ciptakan malaikat untuk melayani manusia. Zaman dalam macam. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah ini dengan cara melaksanakan yang perintah Allah SWT, maka percuma Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan tubuh kita sedemikian lengkapnya. Percuma kita hidup sebagai manusia kalau agama ini kita tidak tunaikan, terutama salat. Paham ya jemaah yang Allah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila warzuqna ijtinaba. Allahumma hdina wa hdina bima tayyana waj'alna sabran man ihtada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma hdina wa hdina wa hdina jami'an waj'alna sabran man ihtada. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan min Allah wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamid 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min adh-dhab wa rahmatan min al-hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wa lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya rabbal hajat. Rabbana ighfir bainana wa bainahum bima bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdihi
ah,